Justru orang yang bijaksana itu biasanya tidak banyak ngomong. Kenapa? Dia lebih sibuk untuk mencermati dirinya, membaca dirinya, dibandingkan membaca orang lain. Karena ngomong keluar itu lebih mudah. Makanya tadi katanya Talis, yang paling mudah apa? Memberi nasihat. Memberi nasihat itu kan selalu keluar untuk orang lain, dan itu mudah. Anak kecil saja bisa. Buktinya banyak dai-dai cilik. Nah, kalau ini parameter kebijaksanaan. A multitude of words is no proof of a prudent mind. Banyak omong itu bukan bukti pikiran seorang bijaksana. Jadi jangan dikira banyak ngomong, banyak ngasih kajian, banyak cerita macam-macam itu terus dia jadi bijaksana. Justru orang yang bijaksana itu biasanya tidak banyak ngomong. Kenapa? Dia lebih sibuk untuk mencermati dirinya, membaca dirinya, dibandingkan membaca orang lain. Karena ngomong keluar itu lebih mudah. Makanya tadi katanya Talis, yang paling mudah apa? Memberi nasihat. Memberi nasihat itu kan selalu keluar untuk orang lain, dan itu mudah. Anak kecil saja bisa. Buktinya banyak dai-dai cilik. Ya kan? Kalau sekedar ngasih nasihat, kamu kalah sama anak kecil-kecil itu. Wong itu gampang. Tinggal latihan gaya dan dihafalkan. Yang susah apa? Masuk menasihati diri sendiri. Maka banyak omong itu bukan bukti bahwa orang ini bijaksana. Itu maunya Talis. Karena justru orang bijaksana itu sedikit ngomong dan secukupnya ngomong. Kok ngomong dipanjang-panjangkan, itu cirinya orang tidak bijaksana. Jamaahnya sudah gelisah, dia malah nambah-nambah. Sudah jam 1 kurang seperempat, ini Jumatan gak selesai-selesai khotibnya. Kamu kan gelisah, khotibnya masih asik. Bayangannya jamaah semangat mendengarkan. Padahal jamaahnya banyak yang ngantuk, tapi dia asik ngomong. Itu tidak bijaksana. Ngaji kayak gini sudah banyak yang ngantuk, kok tak lanjutin terus sampai jam 10, itu tidak bijaksana. Jadi harusnya segera saya tutup. Bukan no proof of a prudent mind. Bukan ciri dari pikiran yang bijaksana. Bijaksana itu paradigmanya pas. Kalau butuhnya ngomong setengah jam, ya setengah jam. Butuhnya ngomong 1 jam, ya 1 jam. Butuhnya 2 jam, ya 2 jam. Tidak harus dipatok oleh waktu yang tidak penting. Jadi jangan banyak omong. Intinya katanya Thales itu, orang bijaksana itu lebih banyak diam. Kenapa? Pikirannya yang sibuk, mulutnya nanti saja kalau sudah dibutuhkan ngomong. Jadi lebih banyak mendengarkan, lebih banyak berpikir. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Kalau katanya Al-Quran kan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya dulu di dunia aku lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak berpikir, mungkin aku tidak masuk neraka sekarang. Cuma karena terlalu banyak tingkah, terlalu banyak ngomong, akhirnya masuk neraka. Jadi jangan mau multitude of words. Kan biasanya mahasiswa kan gitu kadang-kadang. Makalah harusnya 5 halaman beres, tapi karena diwajibkan 10 halaman, terus kamu ngomong tidak karu-karuan sampai halaman ke-10. Akhirnya yang lain jadi bingung. Kalau bisa 1 halaman selesai, ya bikin makalah 1 halaman. Kalau ngomong 1 kata cukup, ya ngomong cukup 1 kata aja. Ngapain 2 kata? Kata yang kedua mubadir, temannya setan. Dan makalahmu berarti yang halaman-halaman basa-basi itu ya mubadir semua. Temannya setan. Oh, teman kita banyak setannya. Oke. Terus terakhir, harus terakhir ini karena sudah terlanjur ngomong, harus bijaksana. Ya, lihat situasi. Ini dalil dari Thales untuk orang yang ngutip pikirannya. Ini katanya Thales,
I will be sufficiently reward if when telling it to others, you will not claim the discovery as your own, but will say it was mine. Aku akan merasa cukup dihargai kalau saat engkau menceritakannya pada orang lain, engkau tidak mengklaim temuan-temuanku, gagasan-gagasanku sebagai milikmu, tetapi engkau mengatakan bahwa itu adalah milikku. Jadi kalau menyampaikan gagasan-gagasan, ini sebenarnya etik ya, pelajaran etik. Kalau hari ini mungkin munculnya jangan plagiat. Plagiat itu ngutip pikirannya orang, mengambil pikirannya orang, tidak disebut miliknya orang, kamu akui sebagai milikmu. Dan itu diajarkan oleh Thales, aku akan cukup dihargai. Kamu tidak usah bayar pakai pikiranku. Tidak apa-apa, dipakai saja, tapi sebutlah itu pikiranku. Jangan diklaim sebagai pikiranmu. Jadi makanya ngaji ini saya usahakan harus disebut sumbernya. Kalau tokohnya siapa itu harus disebut biar tidak kelihatan aku hebatnya luar biasa. Wong cuma ngutip kok dari tokoh-tokoh. Jadi biar mereka yang sepanjang hayat berpikir, mencari hikmah, mencari kebijaksanaan, tidak kita kecewakan. Kita hargai usahanya. Bayangkan kayak Thalys ini kan sampai ndak nikah loh. Saking asiknya. Kamu yang enak-enakan tinggal ngambil pikirannya, malah ndak disebut sumbernya dari mana. Jadi etik ini nanti yang melandasi pikiran untuk kita tidak plagiat. Kalau dilihat dari kacamata kita hari ini, gagasan-gagasan Thalys mungkin sudah banyak yang kita tahu. Cuma kalau kalian membayangkan bahwa ini adalah sekitar 600 tahun sebelum Masehi, maka gagasan ini sebenarnya luar biasa. Bayangkan 600 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia zaman itu mungkin masih masyarakat primitif. Jadi kacamatanya harus digeser. Oh, ini gagasan-gagasan yang luar biasa. Bahkan beberapa di antaranya kan sangat relevan untuk kita pakai hari ini. Itulah hebatnya tokoh-tokoh zaman dulu. Kalau pakai bahasanya Sethusener, wawasannya bersifat perennial. Jadi perennial itu dalam tanda petik abadi. Kita baca kapanpun selalu relevan. Hari ini kita ngomong plagiasi, ternyata zaman Thales dia sudah ngomong semacam ini. Hari ini kita ngomong, apalagi tadi orang bijaksana jangan terlalu banyak omong, ternyata masih relevan juga. Buktinya kamu manduk-manduk, berarti hari ini memang banyak orang yang kelebihan dosis ngomongnya. Ya kan? Mencela, apalagi mencela, wis. Sekarang setiap postingan isinya celaan. Itu jadi relevan terus. Oh, menunjukkan bahwa memang ini mungkin ide ini memang ide perennial. Gagasan-gagasan yang abadi. Manusia butuh ini terus-menerus. Oke.